Ya, puji Tuhan bagi kita sekalian, saudara-saudara, umat Tuhan yang diberkati hari ini. Tuhan Yesus sangat bersuka cita melihat kita beribadah dengan segenap hati, di mana kita boleh datang mendengarkan firman-Nya di waktu yang tidak terbatas. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Bunyinya demikian. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan." Ya, sampai demikian bagian bacaan firman Tuhan kali ini bagi kita. Dan bagian bacaan ini saya memberikan tema kemuliaan Injil. Ya, nanti kita akan melihat kemuliaan Injil itu mempunyai kuasa dan pengaruh di dalam hidup kita. Itulah sebabnya dari bagian bacaan ini sudah kita simak dan bagaimana peristiwa kemuliaan Injil itu mengubah pribadi seseorang yang bernama Saulus, yang kemudian dia menjadi pelayan dan saksi Yesus yang disebut Rasul. Ya, saudara yang terkasih, kali ini kita akan melihat bagaimana kemuliaan Injil. Kalau kita mau memperhatikan ciptaan Tuhan terhadap dunia ini, kalau kita melihat matahari, kita melihat bulan, kita melihat laut, itu kita sudah mengerti kemuliaannya. Matahari, kalau kemuliaannya kita tahu bagaimana dia menerangi bumi, bagaimana dia memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu berbicara kemuliaan yang ada di dalam ciptaan Allah ini, yang ada di dalam matahari. Kita memperhatikan lagi laut yang begitu luas, bagaimana ciptaan Allah terhadap laut itu, di dalamnya itu kemuliaannya ada apa di situ? Di situ ada kehidupan, dan tentu itu bukanlah benda yang tidak bermanfaat. Karena dia bermanfaat, maka disebut mulia. Sekarang kita mau memperhatikan kemuliaan Injil. Injil bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus datang ke dalam dunia ini, barulah Injil itu diberitakan. Injil itu memberitakan tentang pribadi Yesus yang datang mengampuni dosa. Nah, inilah sebabnya kalau kita mau mengerti Injil, berarti kita
akan melihat kebesaran Kristus Yesus. Kemudian kita akan memperhatikan bahwa Injil itu sendiri mempunyai sifat. Ya, sebagaimana kalau kita lihat kemuliaan matahari kan menerangi. Kalau Injil, kemuliaannya apa? Itu dikatakan di situ dia pun menerangi. Kalau kita memperhatikan bagian peristiwa di mana seorang yang bernama Paulus pada awalnya, dia itu mendapat suatu lawatan dari surga, di mana Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada Paulus dalam sebuah perjalanan dari Yerusalem ke kota Damsyik. Ya, sekarang itu kotanya namanya Damaskus. Ya, Damaskus ini di mana? Ya, tentunya ada di Syria sana. Ya, sekarang yang lebih jelas itu ada di sekitar negeri Irak. Nah, kalau kita melihat perjalanan si Paulus ini, dia melakukan sebuah perjalanan untuk menghapus atau meniadakan orang-orang Kristen yang ada di kota Damsyik ini. Nah, tujuannya memang tentunya ini bukan kehendak pribadinya, tapi kehendak kelompok atau sebuah golongan masyarakat Yahudi yang ada di Yerusalem yang berpegang pada ajaran Taurat Musa. Tetapi apa yang terjadi? Tujuan utama mula-mula untuk menghapus orang-orang Kristen di kota Damsyik ini dihambat oleh Yesus. Ya, dikatakan dalam perjalanan dikatakan begini. Ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, ini sebutannya Paulus bercerita kepada Raja Agripa pada saat itu, dia berkata, pada tengah hari bolong. Ya, ini tengah hari bolong kalau dalam terjemahannya itu sebenarnya siang hari tepat jam 12. Ya, di situ persis terbitnya matahari. Ya, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang lagi daripada cahaya matahari. Siang bolong sudah terang, di situ matahari sedang bersinar, tetapi ada satu cahaya lagi yang lebih terang dari matahari. Ini dia yang kita mau melihat kemuliaan Injil. Ya, kalau secara fisik memang di sini diperlihatkan bahwa itu cahaya itu datang dari surga, dari pribadi Yesus. Nah, dari cahaya itu mengakibatkan mereka rebah. Ya, kalau cahaya melampaui matahari memang manusia tidak tahan, karena juga panas. Bukan saja silau dan terang bagi mata manusia, tetapi panas. Suhu melampaui 36 derajat, bisa saja 40-50 derajat, rebah. Mereka mengalami dehidrasi, kekurangan cairan, mereka rebah di jalan. Nah, tentu kata lain bahasa ini sebenarnya sedang pingsan dan lemas. Lalu dikatakan, apa yang terjadi dalam peristiwa itu ialah si Paulus yang adalah pemimpin kelompok yang sedang melakukan sebuah tugas misi untuk menghilangkan orang-orang Kristen di kota Damsyik. Lalu dialah yang mendengar suara dari surga ketika cahaya itu muncul di tengah-tengah perjalanan mereka. Apa yang dia dengar? Dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Suara tentunya, suara yang bukanlah suara manusia, tapi suara yang mendengung, yang mempunyai makna arti yang datangnya dari surga. Mengapa engkau menganiaya aku? Itulah isi suara itu. Dan dalam kondisi yang lemas, si Paulus ini menjawab. Ya, dia menjawab begini, siapa engkau, Tuhan? Jadi
sudah ada kata Tuhan, tetapi siapa? Siapa engkau, Tuhan? Nah, itu sebuah pertanyaan si Saulus ini ya, tulisannya, dia bertanya siapa yang menyatakan diri ini? Tuhan yang bagaimana? Siapakah engkau, Tuhan? Yang jelas kalau hanya bisa menyatakan perbuatan cahaya itu hanyalah Tuhan. Tetapi dia ingin tahu siapa pribadi Tuhan ini. Itulah sebabnya jawab Tuhan kepada Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi Yesus menyatakan diri kepada Saulus, yang memang Saulus belum pernah ketemu dengan Yesus sejak Yesus datang di dalam dunia memberitakan Injil. Saulus tidak pernah ketemu satu kali pun dengan Yesus. Itulah sebabnya dia bertanya. Lalu Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Mari kita perhatikan baik-baik. Kata Yesus yang Yesus sampaikan kepada Saulus, yang bersumber dari surga, itu menyangkut kemuliaan Injil. Karena Injil itu berbicara tentang pribadi Yesus. Injil tidak pernah berbicara tentang pribadi yang lain. Injil tidak pernah berbicara tentang pribadi rasul-rasul seperti Pak Saulus. Injil tidak pernah mengagungkan atau meninggikan murid-murid Yesus yang juga disebut rasul yang lainnya, seperti Petrus ataupun Yohanes. Jadi Injil itu bukanlah milik manusia. Injil itu miliknya Allah, yaitu yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Dan Injil ini mempunyai kekuatan, kuasa untuk mengubah manusia, untuk memelihara manusia, untuk menyelamatkan manusia. Itulah kemuliaan Injil. Mari kita melihat selanjutnya bahwa Injil yang Yesus nyatakan kepada Saulus yang sekarang disebut sebagai rasul ini memerintahkan Saulus agar Saulus pergi memberitakan Injil itu untuk membuka mata orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. Ya, inilah kita sedang berbicara tentang kemuliaan Injil. Jadi hidup manusia ini akan dituntun di bawah kualitasnya, mengalami pembaruan supaya manusia diberkati hanya melalui satu jalan, ialah kemuliaan Injil. Jadi Injil hadir di bumi ini untuk memberkati umat manusia. Injil diajarkan, diperdengarkan kepada manusia agar manusia mengerti kehendak Allah. Bagaimana janji Allah kepada umat manusia tentang keselamatan, tentang pemeliharaan Tuhan sampai akhir zaman di bumi ini, tentang kesembuhan, tentang kelepasan dari kuasa iblis. Itu ada di dalam Injil. Itu kemuliaan Injil. Dan sekarang kita melihat seterusnya bahwa Saulus berkata bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan memberitakan dan mengajarkan Injil. Nah, jadi Injil itu harus diberitakan dan diajarkan, bukan untuk didiamkan atau disimpan. Karena itu sudah menjadi keputusan Allah bahwa manusia harus diselamatkan. Dan tanpa Injil manusia tidak bisa mendapatkan keselamatan. Itulah sebabnya Injil harus diberitakan. Siapa yang menerima, mendengarkan Injil, dia akan diselamatkan. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi apa yang ada di dalam kemuliaan Injil ini menyangkut kekayaan Allah.
Allah membuka kekayaannya melalui Injil. Tidak ada tempat lain yang Allah bukakan kekayaannya. Dengan kata lain, sudah Allah tidak memakai tempat yang lain. Injil adalah satu-satunya tempat yang Allah pakai untuk menyalurkan berkatnya, kekayaannya. Jadi saudara yang menerima Injil, saudara akan menerima berkat dari Allah. Saudara akan menerima bukan saja berkat, tapi hidup yang kekal. Itu bila manusia menerima Injil. Sebaliknya manusia mengabaikan dan menolak Injil, mereka tidak mendapatkan satu titik pun berkat Tuhan. Tuhan Maha Kasih, tetapi Dia memberikan kasihnya kepada orang yang mau menerima Injil. Karena Allah telah menempatkan berkatnya, kasihnya melalui Injil. Itulah sebabnya Yesus menyatakan kepada Saulus dari surga, "Hai Saulus, engkau telah menganiaya aku." Artinya engkau telah menghambat akan pekerjaan keselamatan yang aku telah tetapkan. Nah, itulah sebabnya Saulus mengalami sebuah lawatan dan dia mengalami pembaruan dan bertobat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan pekerjaan yang dia kerjakan. Ialah mau meniadakan orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita mau sesuai dengan tema kita, bahwa kemuliaan Injil. Injil itu bersifat terang. Kalau kita memperhatikan bahwa kata terang itu artinya itu bukan saja terang yang membuat kita bisa melihat, tetapi ada cahaya yang menembus hati kita. Kalau kita memperhatikan orang yang ada dalam kegelapan, bukan saja matanya yang tidak bisa melihat sesuatu, tapi hatinya juga pun gelisah, takut. Bagaimana manusia hidup dalam keadaan kegelapan tanpa cahaya? Dia tentunya tidak bisa melihat benda yang ada di sampingnya. Dan jauh lebih daripada itu, pikiran, perasaan, dan hatinya gelisah, sedih, dan takut. Itu yang akan ada di dalam seseorang yang tinggal dalam kegelapan. Nah, kalau Injil itu adalah cahaya, maka tentunya dia akan membuat manusia bisa melihat kebenaran-kebenaran yang Allah sudah nyatakan. Kebenaran Allah dinyatakan di dalam Injil melalui Yesus Kristus. Dia akan melihat dan mengerti apa yang Allah kehendaki bagi dirinya. Itu kalau manusia menerima Injil. Tetapi kalau manusia tidak menerima Injil, mereka tidak tahu kebenaran Allah. Sesuatu yang datang dari surga, mereka tidak mengenalnya. Dan tentunya lebih daripada itu, mereka bisa saja menginjak-injak apa yang Tuhan beri dari surga agar manusia hidup lebih baik, bisa diinjak-injak dan ditolak, dibuang. Mereka menganggap itu sebagai sampah. Akhirnya hidup mereka ada dalam kemiskinan, penderitaan, kelaparan, penyakit. Karena benda yang berharga dari surga diinjak-injak oleh orang-orang yang menolak Injil. Saudara perhatikan baik-baik. Hidup manusia zaman lepas zaman, di mana setiap generasi yang tidak mau menerima Injil, di tengah-tengah kehidupan mereka, masyarakat mereka akan mengalami banyak-banyak penderitaan, banyak-banyak kesengsaraan. Iya, karena mereka menolak berkat Tuhan dari surga. Tuhan menghadirkan Injil itu merupakan medianya Tuhan agar berkat-berkat dari surga untuk kehidupan manusia di muka bumi itu bisa terwujud. Tuhan menghadirkan berkatnya kalau sebelumnya dia menciptakan pohon-pohonan. Tapi kali ini yang kedua dia menghadirkan Injil. Nah, Injil itulah yang nanti kita bertemu di dalamnya
ada berkat-berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan bahwa Injil itu adalah cahaya, sifatnya, maka dia akan memperlihatkan kepada kita di mana jalan, jalan yang harus kita tempuh, di mana di dalamnya, di sana kita akan bertemu dengan berkat Tuhan. Jadi di sinilah saudara-saudara, ini satu rahasia tentang Injil. Baiklah kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Injil itu kita harus lihat itu sesuatu benda yang sangat berharga. Kalau saudara menghargai Injil, maka saudara akan melihat berkat Allah yang begitu besar di dalam Injil. Ini saudara, ini sesuatu yang memang manusia harus benar-benar menempatkan dirinya di hadapan Tuhan melalui Injil. Jangan menempatkan uang sebagai landasan untuk saudara menemukan sesuatu yang berharga. Salah. Kepandaian pun salah. Ketika Injil sudah saudara menempatkan lebih dahulu, maka Allah akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus menyertai engkau sampai akhir zaman. Engkau tidak akan kekurangan, tidak akan mengalami sesuatu yang membinasakan dirimu. Ini yang kita harus tahu, bahwa kemuliaan Injil itu Tuhan tidak bermain-main dengan kehidupan. Kalau seseorang itu menolak Injil, dia tentu sama saja dengan menolak berkat Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak akan mengalami suatu kehidupan yang bahagia. Dia akan selalu mengalami keluhan-keluhan dan masalah tidak akan pernah berhenti. Satu datang, satu pergi, satu datang. Satu pergi, dua datang. Dua pergi, empat datang. Itu namanya orang-orang yang menolak Injil. Di dunia ini, Tuhan sudah menyediakan Injil. Baiklah saudara-saudara, pribadi lepas pribadi yang mau menerima Injil, terimalah. Maka Tuhan akan buat mujizat untuk dirimu sendiri. Saudara-saudara jemaat yang ada di tempat ini, kita sudah menerima Injil dan kita harus pelihara itu. Kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Dan bagian yang berikutnya bahwa Injil itu adalah berbicara tentang kebenaran. Kebenaran itu berarti bahwa hidup kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kebenaran itu berhubungan dengan pribadi Tuhan, hukum Tuhan. Jadi kalau kebenaran yang kita terima, pasti kita melakukannya. Karena kebenaran itu berbicara tentang hukum-hukum yang mengatur pikiran kita dan hati kita. Kita tidak bisa lagi mengikuti ajaran-ajaran manusia yang selalu mengarahkan kepada keberdosaan, mengarahkan kepada cara hidup sia-sia, mengajarkan kepada menentang Tuhan, mengajarkan kepada penyembahan berhala, dan seterusnya. Dan itulah sebabnya kalau kebenaran yang kita terima dalam Injil itu membuat kita memiliki kebenaran di dalam diri kita. Kita sudah tidak perlu lagi mengemis atau mencari-cari kebenaran di luar sana yang memang tidak ada kebenaran di sana. Kebenaran di dalam Injil sudah sempurna. Maka itu saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 22 kita baca. Injil Matius 6 ayat 22 berbunyi demikian. Injil Matius pasal 6 ayat 22 bunyinya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini bukan berbicara tentang mata kita jasmani, tapi berbicara tentang mata rohani kita. Kalau mata hati kita, mata rohani kita itu baik, artinya apa? Kalau mata rohani kita diisi oleh Injil, maka mata rohani itu akan baik. Maka dikatakan teranglah seluruh tubuhmu. Nah, maka hidup kita akan ada terang Tuhan di situ.
Nah, itulah sebabnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai terang ini. Terang itu tidak ada di tempat lain, hanya di dalam ajaran Kristus Yesus. Kalau kita ingin mendapatkan terang, kita harus mendengarkan ajaran Kristus. Kita membaca firman-Nya. Kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh para rasul yang Yesus telah tetapkan mereka. Sebab di dunia ini, semua orang yang mempelajari firman Tuhan, Alkitab dengan baik dan benar, mereka akan mengajarkan terang. Mereka akan mengajarkan ajaran-ajaran tentang takut Tuhan. Jadi kalau ada orang mengajarkan sesuatu yang membuat seseorang menjadi bertambah jahat, maka itu bukan terang. Itu pengajaran sesat. Kalau ada orang datang mengajarkan sesuatu membuat seseorang bertambah berdosa, senang berbuat dosa, itu bukan terang. Itu sebuah ajaran kegelapan. Itu datangnya dari iblis. Itulah disebut, kalau kita melihat di sini perbedaan bahwa Injil dengan yang bukan Injil itu berbeda. Injil itu mengajarkan terang hidup, membuat manusia hidup dalam kebenaran. Mereka takut Tuhan dan mereka pasti memuliakan Tuhan. Tetapi kalau yang bukan Injil selalu mengajarkan manusia berbuat kejahatan, menentang Tuhan dan menolak firman-Nya. Itu saudara-saudara yang terkasih. Jadi tentunya kita sudah ada dalam terang, maka Injil itu kita terima dan kita miliki untuk kita pakai dalam hidup kita. Selanjutnya di dalam bagian berikutnya, ayat yang ke-18 dikatakan begini. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, jadi kalau kita sudah berada di dalam panggilan Injil, itu berarti kita sudah dilepaskan keluar dari kuasa kegelapan, yaitu iblis, dan kita masuk ke dalam tempat di mana apa yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang diampuni dosanya. Itu apa? Berkat dan kehidupan yang sudah dikuduskan, yang disiapkan oleh Allah, oleh Tuhan bagi orang-orang yang dikuduskan. Itu ya mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Maka menerima Injil itu berarti kita membawa diri kita kepada pengampunan dosa yang Tuhan sediakan. Dan selanjutnya kita dibawa masuk ke dalam kekayaan-Nya Tuhan. Di situ tidak ada seorang pun yang akan kelaparan. Tidak ada seorang pun akan mati dalam kondisi menderita dan teraniaya atau ditimpa oleh sakit penyakit. Tidak ada. Jadi janji Tuhan menyangkut orang-orang yang percaya kepada Kristus, ialah menyangkut kehidupan dan keselamatan. Ya, saudara harus percaya bahwa Tuhan memelihara saudara, bahwa sekalipun di dunia ini ada kondisi yang sulit. Saudara mungkin tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Barangkali juga ada sesuatu kondisi global yang membuat manusia juga tidak bisa bekerja dengan baik. Krisis global, pengangguran yang bertambah karena memang krisis itu. Ini saudara, ini tidak akan mempengaruhi umat Tuhan, menyangkut kehidupan. Dan di masa-masa akhir-akhir zaman, hal-hal seperti ini pasti terjadi dan sering terjadi. Untuk menyaring siapakah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Siapakah orang yang memang mencari Tuhan untuk menolong dia, menyelamatkan dia dari kebinasaan yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi
Injil firman Tuhan yang kita dengar hari ini tentang kemuliaan Injil, bahwa kita sudah dilatih didik untuk mendengar berita tentang Injil, bahwa Injil itu menyediakan kehidupan. Seorang tidak pernah akan mengalami kemalangan dan kesialan ketika menerima Injil. Jadi kalau saudara menerima Injil separuh-separuh, harus bertobat. Terimalah Injil dengan sepenuhnya. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan di dalam Injilnya yang menjaga memelihara hidupmu, hidup ekonomi, kesehatanmu, keluargamu di dunia ini. Karena Injil berbicara tentang komprehensif, hidup di dunia dan di surga. Jadi Tuhan yang berotoritas atas hidup kita, Dia itu maha sempurna, menyediakan sumber-sumber hidup bagi umatnya, orang-orang percaya di muka bumi. Datanglah kepada Dia, percayalah kepada firman-Nya, Injilnya. Injil ini berguna bagi dirimu dan diriku, bagi saudara-saudara yang mendengarkan firman-Nya di hari ini. Perhatikan bahwa Injil itu sesuatu benda yang sangat berharga, datang dari surga, datang dari Tuhan yang akan memberikan kekayaan Tuhan kepada kita. Tuhan akan memberikan kekayaannya kepada kita, umatnya. Maka hari ini kita berprinsip bahwa saya mau menerima Injilnya. Itu berarti hidup saudara dan saya di dunia ini tidak akan kekurangan. Ya, demikian firman Tuhan bagi kita, sehingga kita melihat dari besok dengan iman berdasarkan Injil, selalu ada berkat, selalu ada mujizat, selalu ada kehadiran Tuhan. Haleluya, amin.